Ya, urusan saya, urusan anak, urusan bini, urusan rumah tangga, urusan tetangga, urusan kerjaan, urusan krisis global, secara ekonomi. Pakai nama orang ngomong gitu, ya. Kita kan punya Allah tadi, wa yasirli amri. Begitu, minta dimudahkan urusan kita, gitu, ya. Jadi sekalian, ini sekedar prolog saja untuk memulai pembicaraan ini. Karena tadi waktu saya baca itu sedikit banget suara amin, ya. Waktu saya lirik sedikit banget suara amin. Kan kalau yang lain kan nyuruh amin apa, gitu ya. Jadi kan saya enggak, gitu. Ini hanya sekedar mengingatkan, begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, tadi Pak Ustadz Najib dalam mukadimah penyampaiannya sudah menyampaikan katanya tentang pembahasan mandi, gitu ya. Cuma di edarannya itu kan ada pembahasan tema spesial, gitu ya. Tema spesial pembahasan tahun baru, begitu ya, ada itu ditulisnya tuh. Jadi kemungkinan saya akan fokus pada tema spesialnya, gitu ya. Nah, nanti untuk pembahasan tahun barunya, pembahasan minggu mandinya kalau kebagian, gitu ya. Nah, ini ada bahasan tema spesial, gitu. Sebelum itu, mari sama-sama kita bacakan dulu hadiah surat Al-Fatihah. Kita tunjukkan kepada almarhumah, terutama di sini ya, buat para pejuang pertama almarhum Bapak Haji Saira bin Saidi, ya. Kemudian juga ada almarhum Ustaz Syafruddin bin Jaisan. Kemudian juga bapak-bapak yang lain, para tokoh, para sepuh yang telah memperjuangkan, memakmurkan di musola para almarhum. Mudah-mudahan amal mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir memakmurkan musola ini, pahalanya juga disampaikan kepada mereka. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, demikian. Baiklah, kita akan lanjutkan kepada apa yang tadi sudah disampaikan mengenai tema spesialnya. Pembahasan mengenai tahun baru ini sekarang media sudah banyak, ya. Sudah asal mau melihat, ya kan gitu. Cuma kan gregetnya itu kan sedikit berbeda-beda, ya. Auranya, rohaniyahnya, yang namanya ngaji di media dengan ngaji dengan talaki duduk langsung itu akan berpengaruh beda, gitu ya. Atau bisa jadi mungkin kalau media sepotong-sepotong, ya kan, dengan keperluan kepentingannya masing-masing dikirim, gitu kan, kita nggak tahu dan sebagainya. Contoh kecil misalnya pembahasan fikih wudu, ya, sudah dibahas dulu, ada kiriman video bahwasanya yang namanya wa idiakum dalam marofik, membasuh kedua tangan sampai sikut, dan ya kan harus begini, ya. Dari sini air dimasukkan ke sini kan terputus, kemudian wa arjulakum dal ka'bain nggak dibahas. Padahal itu waunya, kalau bahasa waunya wau atok, ini wau atok dibahas kemana? Kalau kepala kan cukup air dikit disapu begitu kan, gitu ya. Itu media yang muncul tuh, ya, sepotong tuh. Beda dengan sahu begitu, dengan menyapu. Kalau bagian kepala air dikit diusap begitu. Sedangkan kalau membasuh air sementara di situ di Al-Qur'an katanya ilal ka'bain, ya, wa arjulak wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai sikut. Biasanya kita dari sini dari atas ke bawah kalau wudu, sementara media itu menjelaskan ceramahnya dari sini telapak tangan sampai sikut, karena memang Al-Qur'annya begitu. Ya, nah itu sepotong. Lalu wa arjulakum dal ka'bainnya enggak dibahas. Nah, disitulah akan muncul pertanyaan kalau orang yang
mau betul-betul memahami. Nah, kalau ngaji media begitu, ya susah mau nanyanya gitu ya. Termasuk kita membahas tentang yang namanya tahun baru, gitu ya. Kalau tahun baru Islam ya nggak usah kita bahas, gitu ya. Memang kita orang Islam. Yang menjadi kontroversi ini kan tahun baru ini nih, Masehi. Ya, ada apa kok selalu dibahas? Sementara pembahasannya ada, tapi tiap malam tahun baru yang namanya ramai, pasti ramai. Larangan udah agak baik. Biasa begitu. Sampai saya serem kalau dengerin suara petasan. Betul ini ya. Ya Allah, serem banget rasanya gitu. Baik. Kita lanjut. Ibu-ibu kira-kira bisa disimak ini? Bisa ya? Nah, ya. Kita tinjau dari sejarah dulu, ya. Nanti setelah dari sejarah, kemudian bagaimana sikap Nabi para ulama. Baru kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulan pun bagaimana ulama sekarang menyimpulkan itu semua. Tentu akan ada perbedaan. Begitu. Tahun baru Masehi ini mau tidak mau, ya, sudah menjadi kalender nasional di seluruh dunia, mau orang Islam atau bukan orang Islam. Ini kita coba kita bilang ini tahun barunya Yahudi, bukan orang Islam, tapi kita sendiri pakai kalendernya kalender itu, kan gitu ya. Nah, ini konflik nih, ya. Tanggal lahirnya yang dicatat tanggal itu, ulang tahunnya yang dicatat tanggal itu, gitu. Bayaran sekolah tanggal itu, gajian, nah ya tanggal itu juga. Jadi orang ingatnya ya tanggal itu. Nah, karena itu sudah menjadi nasional, ya, maka kita perlu kaji dengan betul-betul hati-hati. Jangan sampai langsung mengeluarkan fatwa hukum yang kurang hati-hati, begitu ya. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan. Ini sudah menjadi nasional, ya, yang namanya kalender Islam. Orang Islam sendiri kalau pakai kalender Islam boro-boro, ya Bu. Lama, jangankan ingat tanggal berapanya, bulannya aja kita kelupaan. Ya, bulannya kan 12, dia kelupaan, begitu kan? Ini bulan apa? Bulan mulut. Tuh, ingatnya bulan mulut. Emang ada kalender Islam bulan mulut? Bu, kalender Islam ada bulan mulut? Agak ada. Saling mulut ada nggak? Agak ada. Rohan ada nggak? Kagak ada. Tapi ingatnya itu. Ya. Juga belanja keluar puasa, ngelijuk di bawah orang berasa. Orang gitu dia bilang ya. Kata marah makil gitu loh. Ya, belanja keluar puasa, ngelijuk di bawah orang berasa. Ya, yang begitu ingat banget ya. Pemain dulu nyebut. Ya. Baik, kita lanjut nih, ya. Apa namanya? Tanggalnya kita sebut sejarahnya. Adanya perayaan tahun baru itu kan ceritanya cerita orang Romawi, gitu ya. Cerita orang Romawi yang mana mereka setiap awal tahun, ya, mereka melakukan hari raya persembahan kepada dewa yang namanya siapa? Janus. Dewa namanya Janus. Diyakini ini yang namanya si dewa, namanya si dewa Janus ini adalah diyakini sebagai dewa semua gerbang, semua pintu. Makanya tahun baru kan pintu menghadapi tahun ke depan, begitu. Jadi dia melakukan persembahan untuk si dewa. Salah satu ada yang mengatakan berharap supaya tahun ke depan itu ada perbaikan. Ini salah satunya, ya. Yang tahun kemarin lagi ruwet banget, mudah-mudahan tahun depan berurai, gitu tuh bahasanya tuh, ya. Yang tahun kemarin duit susah banget, udah tahun depan mah gampangan. Kira-kira begitulah, ya. Nah, itu mereka rayakan dengan cara apa? Niup trompet. Salah satunya, selain memberikan persembahan yang lain, juga niup trompet. Mengapa niup trompet? Menurut mereka juga keyakinannya ini
bahwa di tanggal 1 Januari itu adalah dinobatkannya Tuhan mereka, dinobatkan Tuhan mereka, dan diturunkannya kitab Zabur, kitab Taurat di Bukit Sinai. Di Bukit Sinai, apa itu Sinai? Tur Sina. Tuh, di Bukit Tur Sina, di Bukit Sinai. Dengan peniupan trompet, trompet itu adalah tiupan trompet para malaikat menurut mereka. Tuh, kalau malaikat tiup trompet itu dia trompet sekakala kan bagaimana? Dan trompet malaikat Israfil langsung habis gitu ya. Nah, itulah makanya ini istilahnya sejarah ya, adanya tahun baru, perayaan tahun baru mereka tuh. Yang kedua, ini di zaman ini kan sejarah trompetnya ya, di tahun baru perayaan trompet. Kemudian apalagi kembang api. Kembang api ya istilahnya itu diyakini oleh orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi. Ketika Nabi SAW hijrah datang ke Madinah, orang-orang Madinah masih merayakan hari itu. Namanya hari Nairuz dan hari Mahrojan. Hari Nairuz itu tahun baru. Ya, Mahrojan pertengahan tahun. Ya, mereka itu untuk memperingati itu dibuatlah yang namanya kembang api, bahasanya begitu. Mereka menyalakan kembang api. Ini makanya silsilahnya nih, ya. Kenapa kok orang pada larang? Ini kita sejarahnya dulu, gitu ya. Nah, itu trompet, itu kembang api. Kita balik kepada sejarah azan. Bu, sejarah pertama diperintahkannya azan siapa coba? Ya, kan orang Islam, benar ya? Yang pertama diperintahkan azan, mimpi, yang dapat mimpi itu Sayyidina Umar. Ceritanya begini, waktu itu orang Islam udah banyak, ceritanya nih. Kemudian adalah yang ngusulin sama Nabi, bagaimana caranya supaya ditentukan waktu sholat, cara manggil orang sholat, sehingga jangan sampai datang bayang gitu selagu-lagunya. Maka ditentukan cara memanggil untuk orang sholat dalam setiap waktunya. Ada yang ngusulin mengibarkan bendera. Pertama, kita kibarkan aja bendera. Jadi kalau orang lihat berarti belum masuk waktu sholat, biar datang ke masjid gitu. Nabi menolak. Kemudian apalagi suruh niup trompet. Nah ini nih orang sahabat waktu itu nyuruh niup trompet aja buat panggil orang sholat. Apa kata Nabi? Gak suka, itu gak boleh, karena itu ciri khasnya orang Yahudi. Tuh, gak boleh, gak mau dia. Tuh. Kemudian apa lagi? Udah kalau gitu kita bunyikan lonceng, tang, gitu ya. Nabi melarang, jangan hidupin lonceng. Itu ciri khasnya orang Nasrani. Tuh, ya. Dan lain sebagainya. Nah itu tuh larangan trompet, karena Nabi udah jelas kalau emang boleh dipakai buat manggil orang sholat waktu itu, gitu ya. Karena memang nggak boleh, maka dari sejarah itulah larangannya kita niup trompet, dan ini sejarahnya begitu. Yang namanya tahun baru kayak begitu. Ya, ini bagian nih, ya, bagian bagaimana kita dilarang untuk melakukan hal itu. Ya, sejarahnya adalah orang-orang yang bukan orang Islam, yang memang mereka melakukan persembahan dan lain sebagainya, termasuk cerita tentang trompetnya, termasuk cerita tentang kembang apinya. Ya, jelas sampai sini ya, jelas ya. Tidak akan kebayang nih, oh ternyata di situ titik larangannya tuh, gitu. Ya, di situ titik larangannya. Mengapa jangan sampai dilakukan? Dan ternyata
Memang dalam kitab Riyadhus Shalihin juga nggak boleh dijelaskan untuk niup trompet begitu. Jadi kalau di trompet, usahakan jangan ada lagi ya, walaupun bukan tahun baru ya trompet, walaupun bukan tahun baru, karena udah jelas larangannya begitu ya, ciri khas mereka. Ini larangan. Kedua, larangan mengenai perkara agama itu kan sejarah. Sekarang bagaimana agama menyikapinya? Pertama, Nabi mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang meniru-niru suatu kaum, dia digolongkan oleh kaum tersebut. Nah ini nih, ya disamain sama kaum tersebut. Jadi bagaimana kalau kita niru mereka, maka naudzubillah akan digolongkan kepada mereka. Sedangkan yang namanya lonceng, yang namanya kembang api, yang namanya trompet adalah ciri khas, itu tasawuf. Kalau kita tiru mereka melakukan itu semua, itu dikhawatirkan mengarah kepada tasawuf, yang namanya kita meniru. Tuh, ya ini udah jelas nih titik larangan. Satu, adanya istilah tasawuf begitu. Makanya dikatakan ulang tahun kal Yahudi wal Nasara hatta tabi'an milatahu. Orang mereka nih Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita orang Islam sampai kita mengikuti mereka. Bahkan dalam hadis dikatakan sampai kita masuk ke lubang biawak akan mengikuti mereka. Kita sedikit demi sedikit, sibrat bisibrin, ziroan biziroin, sejengkal sahasta akan kebawa kepada mereka. Nah, lanjutnya, tadi kan tentang trompetnya dan sejarah perayaannya. Hukumnya sudah jelas mengenai tasawufnya. Terus bagaimana kalau kita bakar-bakar? Ya, jangan keluar rumah, tapi bakar-bakar di rumah, gitu ya. Misalnya, ya, bagaimana nih? Ya, merayakannya. Yang titik larangannya tadi dari kembang api dan trompet. Ya, ini titik larangan. Kemudian kalau sistem perayaan kita ada di situ, itu bisa dirubah dengan niat. Bisa dirubah dengan niat. Memanfaatkan momentum liburan, ya. Liburan kalau misalnya ada orang biasa ada kali dari itu, dia pulang kerjanya per 6 bulan. Salah satu pulang kerja dari luar negeri itu adalah di tahun baru. Maka dia mau nggak mau dia harus liburan dengan keluarganya, karena memang itulah tanggal libur dia, gitu. Maka dia manfaatkan itu dengan keluarganya, jalan-jalan ke puncak, nginep di mana. Kalau dia tidak niatkan merayakan tahun baru, tidak tasawuf kepada Yahudi. Nih, ya, karena itu hanya sekedar aktivitasnya, tidak ada gerakan yang berbentuk bendanya tadi, ya Bu ya. Jadi kalau ibu bakar jagung di rumah, niatnya mungkin mau sedekah sama keluarga, ya kan? Mumpung mau cari pada libur, pada di rumah, kita pada ngumpul. Niatnya bukan ngerayain tahun baru, ya mulai baik. Ya, ubah hari kan ubah kerja, masa jangan bakar rumah. Ya, itunya boleh. Begitu, ya. Nah, kemudian jangan keluar rumah ya. Kalau keluar rumahnya kita beli ikan ya misalnya. Nah kalau keluar rumahnya memang dia datang ke jalan, memang niatnya ikut merayakan itu, meramaikan tahun baru. Ayo yuk kita rayain ini biar seru nih tahun barunya. Nah itu nggak boleh, kena tasawuf. Dia datang ke lapangan pengen melihat beraja. Ya, melihat beraja. Dia kagak niat ke tahun baru, ya jangan kita bilang dosa. Gitu ya, emang bukan yang baru yang melihat beraja gitu ya, walaupun bisa dilihat dari atas rumah kita kalau punya lantai 2 gitu ya. Nah ini kita perlu sikapi gitu ya, dan seterusnya nanti akan ada pembahasan seterusnya mengenai hal-hal yang lain. Kemudian para ulama, ya ini kita bahas lagi ya, apa sih ulama itu berbeda pendapat juga mengenai yang namanya trompet, yang namanya kembang api begitu ya. Walaupun untuk mayoritas melarang ya, untuk kehati-hatiannya, tapi ada yang agak sedikit dilonggarin begitu.
Apa dia bilang? Ini tidak saya sebutkan ulamanya. Beliau bilang, dulu trompet ditiup itu adalah ibadah. Itu menurutnya. Ibadah apa? Ya tadi meyakini bahwa Tuhan mereka dinobatkan di situ, kemudian di Bukit Sinai dan sebagainya. Mereka meyakini dengan mereka berlaku seperti itu nanti tahun depan akan jadi lebih baik dan sebagainya, merupakan tiupan ibadah. Sehingga kalau sekarang dia niupkannya sebagai budaya, menurut dia nggak apa-apa begitu, karena niatnya bukan ibadah begitu. Ya ini yang longgarnya. Kembang api sama. Ya, dulu Majusi menghidupkan api, menyalakan api dalam rangka tahun baru dan pertengahan tahun untuk ibadah, gitu. Ya, tetapi bagi mereka yang sekarang merayakan itu hanya sekedar ngomong bocah bahasanya begitu, menurut beliau ini tidak mengapa karena memang bukan niatnya ibadah. Tapi kalau menurut hemat saya, kalau mau hati-hati lempengan itunya jangan. Ini nih, lempengan itunya jangan. Nabi udah langsung bilang gitu. Ya kalau memang boleh, udah trompet dulu. Kan sebelum ada wahyu turun azan, gitu kan, udah boleh lah trompet dulu tiup gitu. Nabi melarang karena itu jenis betul-betul mengarah tasabuhnya. Tasabuh itu apa sih? Meniru-niru kok. Kita niru-niru ciri khas tasabuh. Ya. Kalau anak-anak jalanan yang memang kerjaannya nindik kuping, make kalung, ya kan, rambut dibikin gergaji tengahnya, itu ya, kan ada gergaji tengahnya tuh, ya. Mereka tiru-tiru itu ciri khas anak-anak jalanan begitu. Maka itu namanya tasabuh, kita tiru mereka begitu, ya. Ini guntingan, kan kalau Nabi itu guntingannya jangan mencukur separuh-separuh, ya. Kalau mencukur semua, kalau motong dikit aja, jangan separuh cukur separuh enggak gitu, ya. Itu Nabi begitu. Nah Mandarin kan gitu, di sini gunting dikit, bawahnya dikit, naik tengah, gitu kan? Itu kan Mandarin tuh. Tetapi tidak semua Mandarin begitu, kan gitu, ya kan? Nah artinya itu bukan bagian tasawuf, bukan ciri khas mereka. Jadi kalau kita mau ngomong begitu, bukan berarti kan saluran mereka, gitu ya. Ada yang bilang cepat ngehe, ya, coba itu bukan bagian tasawuf. Walaupun Nabi melarang untuk mencukur rambut sampai separuh. Nah kalau cukurnya separuh, cukur tengahnya doang, atau pinggir doang dicukur, tinggalin tengahnya doang dikit. Apalagi kemarin sampai ada rambutnya, kepalanya dibikin muka. Siapa tuh yang kemarin dapat juara utama bola di dunia? Messi. Rambutnya dicukur jadi muka Messi, gitu ya. Ya kan separuh dicukurnya, gitu ya. Nah itu nggak boleh, dilarang ya. Nah itu tasawuf seperti itu. Makanya kalau untuk hati-hatinya, trompetnya dan kembang apinya jangan. Ya, ini jangan. Walaupun udah kelewat tahun barunya, tahun depan hati-hati. Makanya kemarin ada istilah, coba kita di malam pertama tahun baru, biasa kan kita adain begitu, ya, di malam tahun baru. Itu memang udah boleh ngincer nih. Kita akan bahas sehingga tidak terjadi malamnya. Rupanya memang perhalangan, kan gitu ya. Ya nggak apa-apa kita bahas sekarang, menurut tahun depan berkurang. Kalau bilang di sana rumahnya belum tentu ya. Paling berkurang dan tugas kita hanya menyampaikan begitu ya. Jadi lebaran. Nah, kalau lebaran bagaimana hanya gitu ya? Lebaran maksudnya masuk trompet. Kalau kembang api. Nah, itu dia. Jenisnya kembang api kalau bisa di 3 bolong jenisnya. Kan itu udah bagian tuh ciri khas mereka. Ya kalau bisa kita tinggal ya. Kalau bisa bertiga ya namanya jenisnya begitu. Ya selain ulama menyikapi mubazir dan sebagainya gitu ya. Begitu. Kemudian cerita Nabi datang ke masjid tadi terakhir saya sampaikan ke Nabawi. Mereka merayakan hari itu, kata Nabi SAW, hari raya itu sudah diganti oleh Allah dengan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri.
Itu yang harus kita meriahkan, gitu ya.